Resident Evil Requiem baru aja diperkenalkan di showcase 15 Januari 2026 kemarin, dan detail yang dibuka cukup bikin kaget. Bukan cuma trailer, tapi juga sistem gameplay baru, dua karakter dengan gaya main yang berbeda, sampai kembalinya elemen klasik dari game Resident Evil sebelumnya. Dan di video ini, gue bakal bahas 7 poin paling menarik yang nunjukin kemana arah Resident Evil Requiem ke depannya. Gue mau bahas satu sistem paling menarik di Resident Evil Requiem, yaitu darah terinfeksi yang jadi sumber crafting utama, terutama buat kampanye Grace. Di showcase, Capcom jelasin kalau darah di game ini bukan cuma efek gore, tapi beneran diperlakukan sebagai resource, di mana Grace bisa ambil sampel darah dari zombie yang udah dikalahkan buat bahan crafting. Dari sampel darah ini, Grace bisa bikin item seperti ammo handgun dan item lainnya. Karena resource di campaign dia memang jauh lebih pelit dibanding bagian Leon. Misalnya ada item Hemolytic Injector. Dengan item ini lu bisa pakai buat cegah zombie bermutasi atau buat stealth kill yang bikin zombinya langsung meledak. Jadi dari satu sistem ini aja kelihatan kalau Requiem nggak cuma nambah fitur baru, tapi benar-benar ngubah cara lu mikir buat bertahan hidup. Yang kedua, ngebahas salah satu keputusan desain paling penting di Resident Evil Requiem, yaitu penggunaan dua karakter utama, Grace dan Leon. Di showcase, Capcom jelasin kalau porsi gameplay Grace dan Leon dibagi hampir seimbang, tapi gaya main keduanya sengaja dibuat sangat berbeda. Grace difokuskan ke survival horror murni dengan tempo pelan, resource terbatas, dan tekanan yang konstan. Jadi pemain dipaksa lebih hati-hati dan mikir sebelum bertindak. Sebaliknya, Leon dibangun dari fondasi Resident Evil 4 dan 6, dengan gaya main yang lebih agresif, akses ke melee, dan kemampuan bertarung jarak dekat yang lebih fleksibel. Perbedaan ini bikin pengalaman main terasa kontras, karena bagian Grace lebih menekankan manajemen resource dan rasa tertekan, sementara bagian Leon lebih fokus ke aksi. Secara desain, sistem dua karakter ini dipakai Capcom buat ngatur ritme permainan, supaya lu nggak terus-terusan berada di satu jenis tempo dan pengalaman horor yang sama sepanjang permainan. Yang ketiga, ngebahas sistem difficulty di Resident Evil Requiem, sekaligus kembalinya salah satu elemen paling ikonik di seri ini, yaitu Ink Ribbon. Buat yang belum familiar, Ink Ribbon pertama kali muncul di Resident Evil klasik era PlayStation sebagai item wajib buat save di typewriter, dan karena jumlahnya terbatas, jadi lu harus mikir mateng kapan mau menyimpan progres. Di Resident Evil Requiem, Capcom nyediain beberapa pilihan kesulitan supaya bisa dinikmati berbagai tipe pemain. Yang pertama ada casual, buat pemain yang pengen main santai, fokus ke cerita, dan nggak terlalu ditekan sama resource atau kesalahan kecil. Lalu ada standar, varian modern, yang jadi mode seimbang dan rasanya mirip Resident Evil modern seperti Resident Evil 4 Remake, di mana sistem save lebih ramah dan gameplay terasa fair. Menariknya, kalau lu main di standar modern dan mengalami game over, lu masih bisa menurunkan kesulitan ke casual. Terakhir ada standar varian klasik, mode yang memang ditujukan buat pemain lama atau sepuh Resident Evil. Di mode ini, khususnya di segmen Grace, sistem save wajib pakai Ink Ribbon yang jumlahnya terbatas dan autosave juga sangat dibatasi. Mode klasik ini bikin tekanan permainan jauh lebih tinggi karena kesalahan kecil bukan cuma soal mati, tapi juga soal kehilangan progres. Jadi lewat pilihan difficulty ini, Requiem jelas pengen ngasih pengalaman yang beda. Pemain baru bisa nikmatin ceritanya dengan santai, sementara pemain lama bisa ngerasain lagi tekanan khas Resident Evil klasik. Keempat, ngebahas desain musuh di Resident Evil Requiem, yang kali ini nggak cuma fokus ke tampilan, tapi juga ke perilaku zombie. Zombie di Resident Evil Requiem itu unik karena mereka bukan sekedar mayat hidup kosong, tapi masih menyisakan karakter dan kebiasaan dari hidup mereka sebagai manusia. Contohnya, ada zombie yang dulunya petugas kebersihan. Setelah terinfeksi, tubuhnya masih ingat pekerjaannya dan bersih-bersih area, cuma sekarang pakai darah, gerakannya kasar, dan kadang sampai nabrak kaca. Ada juga sosok pria yang terus menekan tombol lift berulang kali, seolah masih panik kejar waktu, padahal jelas dia sudah bukan manusia normal lagi. Yang bikin horor di sini bukan cuma tampilannya, tapi rasa tragisnya, karena tubuh mereka sudah rusak dan matanya kosong, tapi memori dan refleks ototnya masih memaksa mereka mengulang rutinitas lama. Buat pemain, perilaku ini bukan sekedar detail visual, karena dengan ngamatin kebiasaan mereka, lagi bekerja, mondar-mandir, atau sibuk sendiri, kita bisa nebak pola gerak dan nyari celah buat nyelinap atau nyerang. Tapi begitu mereka sadar ada manusia hidup, semua sisa rutinitas itu langsung hilang, dan mereka berubah jadi predator agresif yang siap lejar tanpa ampun. Jadi inti zombie di Requiem adalah mereka korban yang tubuhnya belum sadar kalau hidupnya sudah berakhir. Dan justru sisa-sisa kebiasaan manusia inilah yang bikin mereka terasa paling mengerikan di sepanjang seri Resident Evil.
Kelima, ngebahas salah satu senjata paling penting di Resident Evil Requiem, yaitu revolver khusus milik Grace yang dinamakan Requiem. Secara fungsi, senjata ini bisa dibilang versi magnumnya Grace, dengan damage besar dan efek yang sangat mematikan, terutama saat pemain berada di situasi darurat. Tapi Capcom nggak mendesain senjata ini sebagai alat tempur utama yang bisa dipakai terus-terusan. Peluru Requiem jumlahnya sangat terbatas dan nggak bisa diperlakukan kayak peluru pistol biasa. Setiap tembakan harus dipertimbangkan dengan matang karena satu peluru bisa menentukan apakah lu selamat sekarang atau justru kekurangan resource di bagian yang lebih sulit nanti. Dengan kata lain, Requiem bukan diciptakan buat bikin pemain merasa overpower, tapi buat memperkuat rasa tegang dan tekanan di campaign Grace. Keenam, mulai masuk ke sisi cerita, lewat satu nama yang cukup penting di Resident Evil Requiem, yaitu Elpis. Elpis disebut sebagai proyek yang punya peran besar di balik infeksi baru yang muncul di Requiem. Nama Elpis sendiri diambil dari bahasa Yunani yang berarti harapan. Tapi di dunia Resident Evil, istilah harapan hampir selalu datang bareng konsekuensi besar. Di showcase, Capcom belum menjelaskan Elpis secara detail, tapi petunjuk yang ditunjukkan mengarah ke eksperimen biologis dan kejadian di masa lalu. Yang menarik, Elpis punya hubungan langsung dengan Grace, termasuk tragedi kematian ibunya yaitu Alyssa yang merupakan seorang penyintas insiden Raccoon City di tahun 1998. Hal ini bikin campaign Grace bukan cuma soal bertahan hidup, tapi juga perjalanan buat ngebuka apa sebenarnya Elpis dan kenapa eksperimen mereka berujung ke wabah baru. Dengan menyimpan banyak detail, Capcom sengaja memberi ruang buat pemain buat mengumpulkan potongan cerita dan menyusun sendiri gambaran besar di balik Elpis. Dan yang ketujuh, ngebahas salah satu fitur yang kelihatannya simpel, tapi dampaknya besar ke pengalaman main, yaitu kebebasan memilih sudut pandang kamera. Di Resident Evil Requiem, lu bisa bebas ganti antara first person dan third person, dan keduanya benar-benar dirancang buat dipakai sepanjang permainan. Di first person, horor terasa lebih dekat dan sempit, karena pandangan terbatas dan jarak dengan musuh terasa lebih personal. Sementara di third person, punya awareness area yang lebih luas, lebih enak buat ngatur posisi, dan lebih nyaman saat menghadapi banyak musuh. Perbedaan sudut pandang ini bukan cuma soal preferensi visual, tapi juga ngaruh ke cara baca situasi dan ngambil keputusan. Ditambah dengan dua karakter yang gaya mainnya berbeda banget, sistem kamera ini bikin Resident Evil Requiem bisa terasa seperti gabungan beberapa gaya Resident Evil modern dalam satu game. Jadi lewat fitur ini, Capcom ngasih kebebasan buat nentuin sendiri cara mereka merasakan horor tanpa harus kehilangan identitas inti Resident Evil. Kalau dilihat dari semua yang dibahas, Resident Evil Requiem kelihatan kayak game yang bakal kerasa beda di tangan tiap pemain. Ada yang mungkin bakal suka karena tekanannya kerasa lagi, ada juga yang mungkin ngerasa ini terlalu ribet. Menurut lu, arah Resident Evil Requiem ini menarik atau malah kebanyakan sistem? Tulis pendapat lu di komentar ya, dan yang santai aja, mau setuju atau beda pandangan, nggak masalah. Kalau lu enjoy bahasan kayak gini, support channel ini dengan like dan subscribe biar kita bisa lanjut bahas update berikutnya. Makasih banget yang udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya. There's no escaping your destiny.